Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sinyal bahwa ada calon menteri usulan dari PKS yang mendatangi kediamannya di Kertanegara, Jakarta pada Senin 14 Oktober malam. Menurut Prabowo, calon menteri yang diusulkan dari PKS adalah seorang profesional. Prabowo menambahkan partai politik tidak hanya mengusulkan kader sebagai calon menteri, tetapi ada yang juga mengusulkan orang dari kalangan profesional. Sebagai informasi dari 49 orang yang dipanggil oleh Prabowo Subianto kemarin, beberapa diantaranya berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan birokrat. Selain itu, ada pula yang berasal dari kalangan menteri dan politisi. Pak, ada dari beberapa partai belum muncul, Pak? Bahwa besok dari bakal PDIP muncul nggak, Pak? PKS, Pak. PDIP, PKS, Pak. Total kementeriannya jadi berapa, Pak? Mungkin PKS Anda tidak perhatikan, tapi karena dia seorang profesional. Jadi begini, beberapa saya terus terang aja saya menyatakan saya apresiasi pada ketua umum. Banyak ketua umum yang diajukan orang-orang profesional. Ya. Termasuk PDIP ya, Pak? Ya. Jadi saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Jadi mungkin Anda tidak perhatikan bahwa yang ajukan itu adalah partai A, partai B. Karena yang diajukan justru orang-orang teknokrat. Ya. Presiden Joko Widodo memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Surat dari Presiden Joko Widodo terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN sudah diterima dan diproses oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat bertanggal 10 Oktober. Mengingat alat kelengkapan Dewan atau AKD belum terbentuk dan belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN, maka rapat konsultasi kemarin memutuskan membentuk tim khusus. Tim ini dipimpin oleh pimpinan DPR RI dan bertugas membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon kepala BIN yang baru untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat. Puan menyebut hal itu berdasarkan ketentuan pasal 111 hingga 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 yang menyangkut soal tata tertib. Adapun nama Kepala BIN Budi Gunawan santer dilaporkan menjadi salah satu menteri yang ditunjuk Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bertugas membantu kabinet pemerintahannya kelak. BG sapaan akrabnya dikenal sebagai orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hingga kini 49 nama calon pembantu Prabowo dipanggil ke kediamannya kemarin. Belum nampak satupun representasi PDIP. Akan tetapi pemanggilan calon menteri masih akan dilakukan Prabowo pada hari ini. Shirley Conda menemui jenazah suaminya Benny Laos yang disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Senin 14 Oktober malam. Ia lantas menceritakan kronologi peristiwa meledaknya speedboat yang dinaikinya bersama Benny Laos. Saat itu adalah perjalanan dalam rangkaian giat kampanye Benny Laos untuk Pilgub Maluku Utara tahun 2024. Awalnya Shirley membujuk suaminya supaya membatalkan niat kampanye di Kabupaten Taliabu. Pasalnya Taliabu tak mempunyai cukup sumber daya dan fasilitas umum yang memadai, bahkan apoteknya pun tidak memiliki obat-obatan seperti Panadol.
Setelah membujuk sebanyak 2 kali, almarhum Benny Laos setuju dengan Shirley. Mereka pulang lebih cepat dari semula 4 hari menjadi hanya 2 hari di Taliabu. Rombongan mampir untuk mengisi stok bahan pangan di Bobong, Kecamatan Taliabu Barat. Saat bersandar speedboat dengan nama lambung Bella 72 mengisi bahan bakar minyak. Almarhum Benny Laos dan Shirley sedang berada di atasnya. Ketika berada di atas kapal, Shirley berada di area luar dan duduk di sisi almarhum suaminya. Lantaran lama menunggu, dirinya memilih beristirahat sendiri di kamar dan sempat tertidur. Saat bangun, Shirley memperoleh informasi bahwa kapal telah selesai mengisi BBM. Akan tetapi rasa janggal muncul ketika tercium bau BBM hingga masuk ke dalam kamar. Menurutnya baunya tak seperti BBM biasa, ada bau yang menyengat hidung. Saat ingin keluar, asistennya meminta Shirley tetap di dalam kamar karena bau bensin di bagian luar lebih menyengat. Tak berselang lama, kapal tiba-tiba meledak. Kemudian sisi kamar terbuka imbas ledakan tersebut dan Shirley terpental ke depan kapal. RJ berusia 20 tahun warga Kota Medan, Sumatera Utara hilang tergulung ombak pantai Kedung Tumpang, Kecamatan Pucang Labang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur pada Minggu 13 Oktober sekitar pukul 10 pagi. Hingga Senin 14 Oktober, keberadaan RJ masih belum diketahui. RJ adalah warga Kota Medan yang mengikuti program di Kampung Inggris, Kecamatan Pare, Kediri. Di hari kejadian, ia dan 15 orang rekannya berwisata ke pantai Kedung Tumpang. Saat tiba di Kedung Tumpang, sebagian dari mereka turun menuju bebatuan sisi tebing yang memiliki kolam alami dengan pemandangan laut selatan yang identik dengan ombak besar. Saat ombak landai atau air laut sedang surut, tebing dengan lubuk ini sering digunakan untuk berfoto, bahkan untuk berenang. Namun saat air laut pasang dan ombak besar, tebing ini sejajar dengan permukaan air laut. Korban ternyata ikut turun bersama dengan rekan-rekannya dan mereka pun bersuah foto di bebatuan tersebut. Sesaat setelah bersuah foto, tiba-tiba muncul ombak besar yang menghantam tebing serta menyapu korban yang berdiri di pinggir tebing serta rekannya. Korban sempat berusaha keluar dari cekungan tebing, namun ia terus diterjang ombak besar. Tubuh korban lalu terseret ombak keluar dari area lubuk ke arah laut lepas. Melihat kejadian tersebut, rekan korban lainnya serta pengunjung tak ada yang berani memberikan pertolongan kondisi gelombang laut yang sangat besar serta berbahaya. Setelah menerima laporan, tim SAR gabungan berupaya melakukan pencarian melalui jalur darat dengan cara menyisir sekitar lokasi dari atas tebing. Rencana berikutnya, apabila kondisi gelombang laut di sekitar titik lokasi dirasa aman, tim SAR akan melakukan pencarian melalui jalur laut.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dilaporkan sedang memeriksa proposal untuk menutup bantuan kemanusiaan ke Gaza Utara. Tujuannya agar membuat ratusan ribu orang yang tidak bisa meninggalkan rumah mereka mati kelaparan. Dalam proposal tersebut yang dilihat oleh Associated Press, warga yang masih berada di Gaza Utara akan diklasifikasikan sebagai kombatan. Artinya tentara Israel diperbolehkan menembak mereka. Warga pun akan dilarang mengakses makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar. Proposal itu dibuat oleh sekelompok pensiunan jenderal Israel. Mereka menyerukan agar Israel tetap mengendalikan Gaza Utara dalam waktu yang tidak terbatas untuk membentuk administrasi baru, sehingga membagi jalur Gaza menjadi dua bagian. Media Israel melaporkan bahwa Netanyahu mengatakan dalam sesi tertutup Komite Parlemen bahwa ia sedang mempertimbangkan rencana tersebut. Otoritas Israel yang mengetahui masalah tersebut mengatakan sebagian dari rencana itu sudah dilaksanakan. Rencana tersebut memberi warga Palestina waktu seminggu untuk meninggalkan sepertiga utara jalur Gaza, termasuk kota Gaza sebelum mendeklarasikan wilayah tersebut sebagai zona militer tertutup. Israel telah mengeluarkan banyak perintah evakuasi untuk wilayah Gaza Utara selama 1 tahun ini. Dan yang terbaru adalah pada hari Minggu 6 Oktober. Pasukan Israel memperluas serangan militer brutal mereka di Gaza Utara pada hari Minggu pagi, setelah menewaskan 300 orang selama 9 hari dalam serangan darat yang semakin intensif yang menargetkan kamp pengungsi Jabalia. Tank-tank Israel bergerak menuju tepi utara kota Gaza, sementara serangan udara dari atas terus berlanjut. Penduduk mengatakan mereka terisolasi dari wilayah Gaza lainnya. Mereka mengatakan bahwa pasukan Israel tidak mengizinkan siapapun masuk atau keluar dari wilayah utara.